Assalamualaikum Sobat Tani. Pada pagi hari ini ya, cuaca cukup mendung. Hari ini saya rencanakan untuk lakukan pemupukan padi ya. Kebetulan di lahan padi saya sudah berumur 10 hari setelah tanam, maka pada hari ini saya jadwalkan untuk pemupukan. Pemupukan yang saya lakukan tidak ada pemupukan pertama atau kedua atau ketiga. Ini hanya pemupukan satu kali ini saja ya. Tekniknya seperti apa nanti kita lihat di lahan ya. Yang pertama kita lakukan penyampuran ya. Pupuk yang kita gunakan adalah pupuk urea dan pupuk Ponska. Ya. Perbandingannya 3:2 ya. 3:2, 3 bagian untuk ureanya ya. Untuk lahan saya ini luasnya seperempat bau ya, atau kurang lebih 1700 meter persegi. Saya gunakan urea 36 kilo ya. Kemudian nanti saya campurkan dengan Ponska 24 kilo ya. Jadi total untuk lahan saya nanti 1700 meter persegi, saya gunakan pupuk 60 kg. Ya, ini hanya pupuk ini kita aplikasikan sekali saja. Tidak ada pemupukan susulan. Ya, untuk pengendalian hama. Insektisidanya saya gunakan regen tabur 1 kg. Ya, untuk mencegah hama sundep utamanya. Campur merata. Ini lahan yang akan kita aplikasikan nantinya ya. Umur 10 hari setelah tanam ya, kita lihat mulai menghijau. Di umur 10 hari ini memang saat yang terbaik bagi kita untuk melakukan pemupukan, karena tanaman mulai menghijau ya, bahasa Jawanya biasanya ngelilir, dimana akar tanaman sudah mulai berkembang untuk mencari makanan, dan juga anakan tanaman sebenarnya sudah mulai tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu umur 10 hari memang waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan. Selanjutnya pastikan kondisi air dalam keadaan macak-macak atau tidak terlalu tergenang ya, dalam kapasitas lapang, sehingga nanti memudahkan kita dalam proses pemupukan. Nah, kita sampai pada lahan setelah pupuk tadi tercampur secara merata. Selanjutnya kita mulai aplikasikan untuk pemupukan. Nah, pupuk dengan sekali saja proses pemupukan, tanpa pupuk susulan 2 atau 3 kali ya. Cukup sekali ini sampai panen ya. Pertama kita buat lubang ya dengan menggunakan kaki. Idealnya adalah 4 tanaman ini 1 pupuk ya, dan 1 lubang pupuk. Makanya nanti, tetapi secara umum kita cukup dengan melangkah seperti biasa ya. Sambil kembali ya, pada saat kita membuat jalur lubang yang kembalinya, kita masukkan pupuk ke bekas tapak kaki yang pertama kita lakukan tadi ya. Dengan menggunakan sendok, cukup 1 sendok makan ya, kita masukkan pupuk pada lubang yang tadi telah kita buat.
ya. Ya ini sampai selesai. Bila pakai tenaga profesional ya, biasanya yang sudah terbiasa dengan ini, luasan segini bisa selesai 2-3 jam satu orang ya. Satu orang bisa selesai 2-3 jam ya. Kelebihan dari pemupukan dengan model seperti ini adalah teknik yang sebenarnya dulu sudah kita pakai pada saat urea tablet. Kita lakukan semacam ini, tetapi setelah karena mungkin politis dan sebagainya urea tablet menghilang, kita gunakan sendok ini sebagai takaran ya. Urea tablet tidak kita dapatkan, kita pakai sendok. Kelebihan dari pemupukan model ini adalah kalau dengan sistem sebar ya, operatornya tidak masih pemula katakanlah, maka bisa jadi sebarannya tidak merata ya. Ada beberapa tanaman yang kelebihan pupuk, ada yang kekurangan, sehingga pertumbuhannya juga tidak akan merata. Selanjutnya dengan sistem semacam ini ya, dengan pupuk dimasukkan ke dalam tanah ya, pada kedalaman kurang lebih 10-15 cm, maka dibanding sistem sebar, maka pupuk yang ada di dalam tanah ini terbebas dari proses pencucian ya, atau bleaching ya. Proses pencucian akibat dari kelebihan air ataupun karena hujan yang terlalu lebat. Biasanya pupuk akan luntur terbawa oleh arus. Pada sistem ini tidak akan terjadi karena pupuk masuk ke dalam tanah. Dan juga pupuk akan terserap sempurna oleh akar tanaman karena memang pada daerah perakaran tanaman 10-15 cm. Dengan kedalaman semacam itu ya, nanti akar tanaman akan mencari tempat pupuk itu berada, sehingga akar cenderung akan ke dalam. Akar yang ke dalam ini sangat menunjang batang tanaman tidak akan mudah roboh. Beda dengan sistem sebar yang merata di atas permukaan tanah, sehingga akar tanaman banyak yang ada di atas permukaan tanah atau pada lapisan-lapisan yang kurang dalam, sehingga tanaman bisa mudah roboh ya. Itu sebagian ya dari kelebihan sistem atau teknik pemupukan semacam ini ya. Mudah-mudahan ini berguna bagi Anda semua. Nanti tolong like, subscribe jika ini bermanfaat ya. Terima kasih. Sobat Tani, ini adalah kondisi setelah kita melakukan pemupukan, dimana di situ kita lihat pupuk benar-benar masuk ke dalam lubang kaki yang kita buat sebelumnya ya. Kita lewat di jalur sebelahnya, 2 jalur kita lalui satu-satu. Dipastikan sebelum kita memupuk kondisi air dalam kapasitas lapang ya, atau macak-macak, sehingga kalau kondisi seperti ini dalam 2-3 hari bekas injakan kaki kita ini akan menutup kembali ya. Inilah yang menyebabkan pupuk akan sempurna berada di dalam tanah. Dengan pupuk yang ada di dalam tanah ini, maka pemupukan akan lebih efektif. Yang pertama, dengan pemupukan ini pupuk akan tersebar merata ya. Kita lihat tadi 4 tanaman kita berikan 1 lubang ya, sehingga lebih merata. Kemudian dengan pupuk masuk ke dalam tanah, pelepasan unsur hara dari pupuk akan berjalan secara slow release atau lebih lambat, sehingga akan bertahan sampai panen. Kemudian dengan pupuk yang masuk ke dalam tanah, maka kita tidak akan khawatir kalau setelah pemupukan terjadi hujan besar atau banjir sekalipun, karena tidak akan terjadi proses bleaching atau pencucian pupuk ya, yang biasa terjadi kalau kita melakukan secara tabur.
pupuk yang ada di dalam tanah tetap tersimpan dengan baik dan akan tetap menghasilkan unsur hara bagi tanaman. Kelebihan lain dengan sistem ini adalah kita akan lebih hemat pupuk ya, dengan kondisi lahan ya 1700 meter persegi tadi ya, kita gunakan 60 kg pupuk, campuran pupuk tadi, maka kurang lebih kita membutuhkan 300 sampai 350 kuintal ya, 350 kg per hektarnya ya, bandingkan dengan sistem tebar yang kebanyakan petani pada saat ini menghabiskan 4 sampai 5 kuintal per hektar ya. Tentunya ini akan lebih hemat, menghemat pupuk bersubsidi bagi kita semua. Selanjutnya, dengan pupuk yang ada di dalam tanah, maka yang menyerap unsur hara hanyalah tanaman kita atau padi kita ya, sementara gulma yang ada di sisi atas tidak akan menyerap unsur hara kita, sehingga dengan proses pemupukan seperti ini juga akan kita mengendalikan gulma lebih baik ya. Kalau kita sebar merata ya, selain tanaman maka gulma juga akan tumbuh subur. Dengan cara ini hanya tanaman saja yang akan subur. Dengan berbagai keuntungan yang kita dapat dari proses ini, monggo silahkan dicoba. Dengan mencoba nanti kita akan tahu hasilnya ya. Dari luas 1700 meter persegi ini, untuk musim tanam yang lalu dengan sistem pemupukan yang sama, saya menghasilkan 1 ton 4 kintal 47 kg ya, gabah kering panen. Jadi monggo sobat tani, kita coba bersama teknik pemupukan ini.